Silahkan duduk. Natri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Di dalam proses konseling itu ada kesepakatan dulu ya. Kesepakatan itu antara lain fungsinya adalah menyepakati, menyetujui bahwa masalahnya disampaikan, diceritakan. Silahkan ditulis. Sini ada surat pernyataan dulu untuk mengikuti proses konseling. Ya. Nah, tujuan dari konseling individual ini adalah ingin mengentaskan perilaku seseorang atau mengubah perilaku mengubah perilaku yang maladaptif atau yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Putri, ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Cuman saya sedikit ragu, takutnya kan ada beberapa cerita saya yang bocor kemana-mana gitu, Pak. Oh, khawatir kalau masalahnya diketahui oleh orang lain. Jadi begini Natri, di dalam proses konseling itu ada asas-asas yang kita junjung tinggi, termasuk asas kerahasiaan. Akan ceritakan dengan secara detail biar kita sama-sama mencari solusinya. Silakan. Jadi gini, Pak. Beberapa bulan terakhir ini, Pak, saya sering membolos. Mungkin bisa dihitung, Pak, seminggu itu mungkin 3 kali saja saya masuk. Selain itu juga saya sering bermain game online, Pak, dan terlalu berlebihan juga, Pak. Iya. Jadi membolos ya. Membolos karena belum bisa mengatur waktu. Ini kaitannya dengan manajemen waktu atau pengelolaan waktu, sehingga perilaku membolos itu dilakukan. Kira-kira apa saja perilakunya? Bisa diceritakan kesehariannya? Dalam sehari itu apa saja yang dilakukan? Mungkin ketika saya pulang sekolah, Pak, jika saya tidak membolos, saya pulang. Habis itu saya bermain game, Pak. Bermain game sampai jam 3, Pak. Jam 3 sore. Ya. Kemudian saya biasanya nongkrong, Pak, main sama teman. Ya. Sampai jam berapa kira-kira mainnya? Kira-kira jam 5-an, Pak. Jam 5 sore. Ya. Kemudian jam 5 sore saya pulang mandi, makan. Malam saya masih bermain lagi, Pak. Malam bermain lagi. Jam berapa itu mulainya? Biasanya mulai saya 6:30 sebelum bisa. 7 malam sampai jam? Biasanya sampai jam 12. Di rumah ada permasalahan dengan orang tua atau ada bentuk perhatian nggak dari orang tua, teguran dan lain sebagainya? Rasa saya kurang, Pak. Berarti orang tua tidak ada menegur? Tidak, Pak. Tidak ada teguran. Ada apa kira-kira di dalam keluarganya? Atau ada hubungan yang enggak harmonis atau bagaimana? Ya kurang lebih segitu, Pak. Saya kayak merasa keluarganya kurang harmonis, Pak. Dan broken home. Dan kebetulan kamu temannya banyak ya? Iya. Di luar. Teman dari mana saja? Banyak, Pak. Teman saya ini ada yang sudah SMA, SMK, kerja. Ada juga yang sudah putus sekolah, Pak. Berarti Natri ini kalau di luar lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat lah, banyak ya temannya ya? Banyak, Pak. Supel,
bergaul. Baik. Kira-kira tujuannya mencari solusi, mau nggak kira-kira merubah perilakunya? Oh, Pak. Apa saja kira-kira yang harus dirubah? Mengatur waktu, Pak. Tidak membolos. Masih mau sekolah ya? Masih, Pak. Masih. Ya. Terus ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin saya juga termasuk pecandu rokok, Pak. Jadi saya merokok, Pak. Iya. Sebelum melakukan membolos itu nilai kamu di nilai rapor kamu itu atau nilai tugas bagus ya berarti ya? Bagus, Pak. Sebelum perilaku membolos ini. Bagus, Pak. Setelah kamu sering membolos, nilainya bagaimana? Saya akui cukup hancur, Pak. Dan Cukup hancur, banyak merahnya berarti ya? iya, Pak. Saya kemarin pas semester 2 kelas 7, Pak. Ya. Itu saya mendapatkan peringkat, Pak. Peringkat kelima lah, Pak. Lumayan, Pak. Sekarang pas saya merasa kayak sering bolos, kurang tidur, bergaul sama yang kurang baik, Pak, saya turunnya drastis, Pak. Dari 5 Ya. sampai ke 12 dari 15 siswa. Iya, iya. Jadi menurut Natri, kegiatan kesehariannya itu kalau saya lihat tidak ada kegiatan belajar ya di rumah ya? Tidak, Pak. Tidak ada. Ya, yang jelas dipengaruhi dengan lingkungan luar, banyaknya pertemanan yang ibaratnya itu kurang mendukung. Di dalam keluarga juga terkadang ada cekcok, sehingga Natri ini kurang bersemangat untuk berangkat sekolah ya. Ya. Kemudian juga karena bangun kesiangan, jadinya berangkatnya ya ketinggalan angkutan bus ya. Naik apa? Naik bis, Pak. Bis jemputan. Iya. Cuman kalau karena saya sering tinggalan bis, Pak. Tinggalan Iya. Saya naik motor tapi saya tujuannya tidak ke sekolah, Pak, karena takut. karena takut, cemas, telat. Ya, Pak. Tapi masih pakai seragam ya? Masih, Pak. Iya. Kemana itu tujuannya? Kan saya punya teman yang sudah tidak sekolah tuh, Pak, dan dia kebetulan di rumah sendiri, orang tuanya bekerja, Pak. Saya tanpa sepengetahuan orang tua saya ke rumah dia, Pak, bolos. Oh gitu. Nah, menurut Natri, setelah apa yang sudah disampaikan, kira-kira Natri ini sudah memahami nggak dampak negatifnya? Sering membolos, itu dampak negatifnya apa? Bisa nilai hancur, Pak. Nilai hancur. Pertama, yang Nilai kedua rendah, bisa tidak naik kelas, Pak, bisa tidak naik kelas. dan menambah masalah ke keluarga jika orang tua bisa tahu, Pak. Oh gitu. Sudah paham berarti ya? Paham, Pak? Berarti yang harus kita rubah adalah manajemen waktunya, ya. Masih niat sekolah, Siap. berarti manajemennya harus dirubah, ya. Waktunya harus dirubah, waktunya harus dikelola dengan baik. Tugasmu dipentingkan dulu, yang mana belajar atau sekolah dulu, atau tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi manajemen waktunya itu bisa terkelola dengan baik. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan belajar aja tidak ada di setiap harinya. Sekolah juga enggak, berangkat sekolah, enggak ke sekolah, kesehariannya tidak ada kegiatan belajar. Otomatis nilainya akan hancur, nilai rapotnya juga jelek, bahkan bisa sampai tidak naik kelas. Udah paham ya? Paham. Nah, bermanfaat nggak kira-kira membolos itu bagi kamu?
Tidak. Tidak. Jadi perilaku itu membolos itu tidak bermanfaat. Nah, itu yang harus kita rubah atau Natri rubah dalam konseling pagi ini. Dapat menyimpulkan bahwa permasalahan di dalam Natri ini adalah manajemen atau dalam mengelola waktunya belum bisa. Nah, kalau melihat dari mendengar dari permasalahan tadi. Kemudian tujuan kita sepakati dulu untuk apa? Merubah perilaku atau merubah manajemen waktunya yang belum benar tadi, maka dirubah menjadi benar. Nah, untuk itu perlu pemantauan diri, ya kan, untuk hari ini dan seterusnya. Di sini saya beri ada lembar peserta didik mengenai pemantauan diri, ya, ya. Ini untuk memantau diri, memantau Natri, kira-kira target apa yang nanti akan bisa dirubah. Silakan ditulis karena ini hari apa hari ini? Hari Senin. Silakan perubahan apa yang sudah didapat hari Senin. Nah, ini dibawa pulang, diisi dulu yang hari Senin karena hari ini sudah kita lakukan proses konseling. Silakan diisi. Sudah ya. Ini dibawa saja. Nanti diisi di rumah untuk Selasa, Rabu sampai Sabtu yang akan datang. Itu kira-kira targetnya sudah tercapai atau belum sesuai dengan kesepakatan kita atau keinginan Natri untuk dapat mengatur waktu lebih baik lagi supaya tidak membolos. Kemudian di sini ada penghargaan atau reward atau ganjaran. Menurut Natri, sering membolos yang sudah dilakukan itu apa ganjarannya? Apa yang didapat sudah membolos itu? Menurut Natri. Menurut saya gara-gara saya sering bolos nih Pak, nilai rapot saya menurun Pak. Nilai rapot kamu menurun. Ada lagi? Jadi banyak konflik sama orang tua. Lebih banyak konflik atau cekcok di rumah ya, karena sering membolos. Kemudian apa lagi? Ya jelas semuanya akan banyak efek sampingnya. Karena waktu sudah hampir selesai, kita akhiri pada proses konseling pagi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Baik, Natri, terima kasih atas hadirannya di pertemuan kedua ini. Sebelum kita melaksanakan proses konseling individu, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, sehat? Sehat. Sudah sarapan? Udah Pak. Kuat ya? Kuat. Sehat, semangat? Semangat. Semangat. Baik. Pada pertemuan kedua ini, Natri harus ada rencana. Kira-kira kedepannya mau rencananya apa? Dalam mengubah waktu tadi, supaya lebih baik. Selain memperbaiki waktu, saya ingin memperbaiki nilai saya yang turun dulu. Nilai kamu yang turun, apalagi Menggali bakat. menggali bakat minat, bagus. Apalagi mengurangi pertemanan di luar, perlu kira-kira Perlu Pak. yang kira-kira nggak terlalu penting, perlu ya. Nah, kemudian ada nggak kira-kira masalahnya, pemecahan masalahnya, ingin nilainya naik, tadi solusinya apa? Belajar Pak. Belajar, rajin ya. Ya. Ingin menjauhi pertemanan yang negatif, solusinya apa? Kurangi bergaul. Di sini ada LK lagi, lembar kerja peserta didik. Nah, artinya ada kontrak perjanjian dengan dirimu sendiri, ya. Ya. Rencana apa yang kamu inginkan ke depan, nah, kemudian targetnya apa, sudah sampai belum, atau sudah berhasil belum, atau belum berhasil. Nah, di sini silahkan diisi ya. Kamu isi tadi sesuai apa yang kamu inginkan. Tulis nama dulu. Dalam kurun waktu berapa hari, minggu, bulan kamu ingin merubah segala sesuatunya tadi. Dari hal-hal yang sudah Natri tulis di situ, apakah sudah dilakukan atau belum? Nah, nanti akan kita lihat untuk 2 minggu yang akan datang ya, dari hari ini. Ya, disitulah disebut dengan kontrak. Kemudian poin-poin penting dalam permasalahan Natri tadi sudah sedikit akan saya sampaikan. Di dalam diri Natri ini permasalahannya adalah sering membolos karena belum bisa mengatur waktu. Itu poin penting. Nah, mengatur waktu itu ada penyebabnya. Penyebabnya tadi adalah sering main, apalagi bermain game, apalagi tidurnya terlalu larut malam. Nah, itu poin penting yang menjadi permasalahan dari Natri. Pemecahan masalahnya bahwa kalau bisa Natri mengelola waktu dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, maka hal-hal yang membuat Natri menjadi sering membolos itu pastinya akan terselesaikan. Nah, jadi tujuan kita ini mengentaskan. Mengentaskan itu berarti menghilangkan ya. Perilaku membolos itu bukan sesuatu yang baik, harus dihilangkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara merubah kesehariannya, waktu kesehariannya yang tadi main game segala macam itu dirubah. Diniatkan di dalam hati setelah pulang sekolah, kemudian mandi,
beristirahat, atau yang muslim sholat, kemudian bangun, silahkan bermain sebentar, kemudian pulang. Selanjutnya itu bisa berkumpul keluarga, dan jangan lupa sedikit diluangkan waktu untuk membuka buku pelajaran. Nah, jangan sampai waktu itu habis sia-sia. Nah, selanjutnya jangan tidur terlalu larut malam, karena diniatkan di dalam hati besok harus berangkat sekolah, menimba ilmu. Nah, itu yang harus kita rubah, yang harus Natri rubah, poin-poin penting untuk pemecahan masalah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Paham? Cukup Pak. Paham. Cukup ya. Nanti ini dibawa ya ke rumah ya, ditulis target-targetnya tadi, kemudian adakah keberhasilannya, adakah kesulitannya, dan apakah memang nggak bisa berhasil. Itu ada alasannya juga. Nah, mudah-mudahan berhasil, kan gitu ya. Selanjutnya adalah evaluasi setelah proses konseling 2 hari ini, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, adakah perubahan perilaku yang Natri lakukan? Kira-kira apa saja, coba sebutkan perubahan-perubahannya. Dari belajar Sudah mulai. Ada waktunya diluangkan ya. Ya, itu main game sudah tidak terlalu sering, berkurang durasinya. Apalagi membantu orang tua penting ya, ya. Untuk kita di dalam kedekatan terhadap keluarga. Komunikasi, interaksi itu penting. Apalagi kira-kira? Bergaul sewajarnya. Bergaul dengan teman sewajarnya, seperlunya ya. Seperlunya saja dan sewajarnya. Apalagi kira-kira? Mungkin sudah cukup ya. Cukup. Jadi ada hal sedikit kemajuan tentang proses setelah konseling pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kemudian adakah kalau memang nanti kita Natri membutuhkan konseling lagi sama saya, bisa berkonsultasi ya. Bisa kalau ingin konseling lagi kurang lengkap atau kurang memuaskan, atau tatap mukanya kurang karena ada yang belum disampaikan, silahkan nanti kita atur jadwalnya sebagai konseling tambahan. Jadi saya sebagai guru BK dan juga sebagai konselor akan selalu memantau Natri ya. Setelah ini di sekolah juga akan saya pantau kehadiran Natri. Kehadiran itu akan dicek dalam presensi ke kelas dan juga hasil wawancara dengan wali kelas atau guru mapel nantinya. Setelah ini akan terus kita pantau terus menerus. Kita sudah sampai kepada akhir dari konseling pada pertemuan kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Natri sudah bersedia mengikuti konseling individu yang sudah dilakukan ya. Kemudian apakah perasaan Natri sekarang setelah proses konseling 2 pertemuan ini? Adakah yang ingin disampaikan perasaannya? Lebih
lebih apa? Tenang Pak. Lebih tenang, lebih lega, Iya. lebih bermanfaat hidupnya, ya, Iya. lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Tugasnya. Itu yang penting, itu yang paling penting. Selanjutnya, kalau memang nanti sekali lagi ada yang ingin disampaikan, kita akan atur jadwal dengan konseling berikutnya. Nah, untuk mengetahui hasil dari konseling individu ini, nanti saya kirimkan format Google Form ya lewat HP. Ya, Pak. Nanti kamu isi ya. Apakah sudah puas dengan konseling ya? Nanti pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti dikirim lewat Google Form dan kamu isi lewat HP. Baik. Sebelum mengakhiri pertemuan konseling pertemuan kedua ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak ini Pak ya? Ya, di bawah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah.